Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah Wisma Permai Pipilegi ingkang dirahmati Allah, dibarokai Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah menyehatkan kita, Allah memanjangkan umur kita, Allah menyelamatkan kita, dan Allah memberikan bimbingan hidayah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang dicatat Allah sebagai ahli surga. Kita adalah orang-orang yang suci, kembali kepada fitrah Idul Fitri, kembali kepada kemurnian, kepada fitrah kita, yaitu suci dari dosa dan noda. Hadirin yang dirahmati Allah, karena ini adalah pertemuan pertama setelah Ramadan, maka setelah Ramadan itu ada semangat kupat, ngaku lepat. Umumnya orang kalau sudah setelah Ramadan selesai itu kan rata-rata ngaku salah gitu, jaluk sepuro. Itu sesungguhnya sejalan dengan perintah Allah, surat Ali Imran ayat 133, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maufiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan tiket surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi perintah untuk mendapatkan maghfirah Allah itu segera. Nah, alhamdulillah kita ini kan sudah menjalani ibadah puasa selama 1 bulan Ramadan. Betul nggih? Yang pernah saya sampaikan, Ramadan itu berkat pernyataan Rasulullah, Ramadan itu syahrul mubarak, bulan barokah. Ramadan itu bulan maghfirah, syahrul maghfirah. Sehingga Ramadan itu ada akronim dan singkatan menjadi BBM. Masih ingat nggih Pak? Napa BBM? Bulan Barokah Maghfirah. Nah, BBM itu, Barokah Maghfirah itu diturunkan oleh Allah diantaranya melalui jenis BBM premium. Prei makan minum alias poso. Makanya kenapa setelah Ramadan selesai kita Idul Fitri, karena dengan berpuasa 1 bulan itu kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa kita, amin, kan gitu tuh. Makanya kembali kepada fitrah, karena melalui jenis premium, prei makan minum tadi itu, yaitu poso. Tetapi yang dijamin oleh Allah mendapatkan ampunan melalui puasa dan melalui sholat kita itu adalah apabila kita punya salah dan dosa dengan Allah. Persoalannya kita ini kan kemungkinan punya salah dan dosa kepada manusia. Itu yang tidak dijamin mendapatkan pengampunan Allah melalui ibadah puasa. Begitu nggih? Karena sudah menyangkut hakul adami, menyangkut hak manusia.
sehingga Allah itu baru menurunkan maghfirahnya apabila orang punya salah dengan sesama itu ketika dia mendapatkan maaf dan ampunan dari sesama. Maka semangat itulah muncul rata-rata orang selesai Ramadan itu ngaku salah, ngaku dosa, minta maaf. Ngerti nggih? Makanya ini karena hari pertama ngaji saya setelah Ramadan, ya kami mengucapkan pertama doa minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, wal faizin, dan orang-orang yang selamat sukses dunia akhirat. Mohon maaf lahir dan batin. Afwun, maaf yang sudah tidak ada bekasnya lagi. Ada ghafurun, ada afwun. Ghafurun itu diampuni tapi masih tercatat, cuman tidak diambil hukuman dan tindakan. Gitu nggih. Tapi kalau sudah afwun itu maaf yang sudah hilang itu catatannya itu. Nah, harapannya kita juga begitu, memberi maaf, minta maaf itu lahir dan batin. Secara lahiriah kita menyampaikan permohonan maaf, lalu memberikan maaf itu juga secara lahiriah memberi maaf, sekaligus secara lahiriah dan dilanjutkan dengan hati. Minta maafnya juga bukan sekedar abang-abang lambe, itu nggih, dengan sesama. Nah, lalu disitulah penting kita untuk bertemu saling meminta maaf, sehingga semangat silaturahim itu muncul rata-rata biasanya nek wis mari Ramadan. Ya sebetulnya minta maaf itu kan kapan saja. Tetapi kenapa kok semangat itu rata-rata muncul setelah Ramadan? Ya karena tadi itu. Karena kesempatan orang untuk bisa ketemu kan nggak gampang itu. Nah, rata-rata nih Ramadan selesai, orang itu kan ngumpul dengan keluarga, ngumpul di situ, lalu ada silaturahim. Silaturahim itu bahasa syariat, bahasa agama, lalu muncul ada silaturahim dengan kemasan bahasa budaya, yaitu halal bi halal. Dosane dihalalno. Ngoten nggih. Ini muncul disampaikan oleh Mbah Wahab Hasbullah ketika diminta konsultasi oleh Bapak Presiden Soekarno. Jangan silaturahim, coba yang baru gitu loh. Maka muncul halal bihalal. Tetapi sesungguhnya ini dari aspek budaya iya, tapi ya nggak lepas dari agama. Jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah, riwayat Abi Hurairah dalam hadis Bukhari menyatakan, man kanat indahu madlimatun li akhihi min irdihi aw min syai'in fal yatahallalhul yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun wa in kana lahu hasanatun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahummila alaihi wa fi riwayatin turiha alaihi, ya, fahummila alaihi al hadis. Barang siapa yang pernah mendolimi, nah berarti kan pernah berbuat salah dosa kepada saudaranya, akhihi, saudaranya yang lain, fal yatahallalhu, maka mencarilah kehalalannya. Loh, tadi kata-kata yatahallal itu lepaskan ikatan salah dan dosa itu. Halal itu kan lepaskan ikatan dosa itu, dengan bahasa dihalalkan itu nggih. Fal yatahallalhu, carilah ikatan, lepas ikatan itu al yauma, hari ini. Artinya hari ini dia segera.
Tapi bisa hari itu ya selama kita masih hidup ini. Nah hidup itu kan nggak jelas waktunya sampai kapan, maka ya jangan ditunda-tunda kan gitu toh. Betul nggih? Sekarang al-yauma, hari ini, selama kita masih hidup ini, karena hidup itu kan berkaitan dengan umur, maka timur, hati-hati mbak, umur nggak bisa diprediksi, kita nggak tahu kan, mau baik tapi kedisian lah itu, minta maaf kedisian. Maka utara, umur itu ming sementara, betul nggih? Gak salah wasih, artinya ndok dunia itu loh sementara, mari ngono pindah. Hingga kalau sudah begitu barat, apa barat itu? Urip nek wis bar bakal nang akhirat, Pak. Ini tafsir loh Pak, ini Pak. Tafsir saya kan ya. Ada tafsir Jalalain karangan Imam As-Suyuti, tapi ada tafsir jalan lain. Tapi lah ya bener sih Pak. Loh, iki maka kesempatan itu sekarang. Kenapa kalau tidak didahului dengan permintaan maaf, itu lalu kedisian mati. Maka nanti berlaku pengadilan Allah. Fa in kana lahu hasanatun, apabila orang yang pernah zalim itu punya kebaikan-kebaikan, sementara dia punya salah dengan orang lain belum dimaafkan, maka berlaku nanti ukhidha minhu biqadri madlamatihi, maka kebaikannya itu diambil oleh malaikat, oleh Allah sesuai dengan kadar kezalimannya. Ya, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, diambil kebaikan-kebaikan orang yang zalim tadi itu, diberikan kepada, dimasukkan catatan orang yang dizalimi itu. Lho lah aku kok iso oleh tambahan kewajaran koyo ngene kita kondi. Walah biyen iku waktu nek donyane tau dilarakno wong, tau diutangi gak nyaur-nyaur, iku nanti lho kono pengadilannya berlaku. Jadi ojo main-main, wis apa wis mati ae, gak usah mikir nyaur utangi. Nggih. Lho berlaku itu nanti, begitu caranya. Ukhidha minhu biqadri madal, diambil ukuran kebaikan-kebaikan orang itu lalu diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Jadi jenengan niku ndek donyane tau dilarakno kanca, larakno tangga atau sapa, sampean gak iso bales. Iku nanti adalah bagian daripada investasi sampean sing gak sampean sadari. Moro-moro ganjarane wakeh. Lho ngono lho. Iku nanti kan ditimbang, fa amma man sakulat mawazinuhu. Siapa yang ditimbang amalnya ternyata berat. Nah, berat itu bisa karena amalnya itu sendiri ketika di dunia, tapi ketambahan dari tadi itu loh. Hati-hati, untuk dunia ini aman. Tapi kalau sudah habis amal kebaikannya dipakai untuk membayar kedzalimannya dulu tadi itu, kok habis? Wa illam takun lahu hasanatun, apabila tidak memiliki kebaikan sudah habis, maka apa? Ukhidha min sayyiati sahibihi, maka kesalahan dan dosa orang-orang yang pernah yang pernah dizalimi itu. Nah, orang yang dizalimi kan juga punya salah dan dosa kan? Maka apa? Diambil itu dosa-dosa orang itu, dikurangi dosa-dosa itu, lalu apa? Dikurangi, dialihkan kemana? Fahummila alaihi, dibebankan kepada orang yang zalim tadi itu. Ada riwayat yang lain, turiha. Turiha itu dilemparkan. Ini cara PP lagi ku diblekno. Diblekno apa diblekno ya? Enak diblekno Pak. Ini brek iku sik ana barokah. Iki diblekno. Kan beda sih Pak diblekno Mbak. Wahada, dan lalu itu menjadi kejelekan orang yang pernah zalim itu. Mulan sing paling angel iku Pak. Jangan kita mudah-mudahnya untuk salah dengan sesama manusia Pak. Baik melalui ucapan maupun melalui perbuatan kita Pak. Lisan kita, ucapan kita, tangan kita, dan seterusnya itu. Makanya kan min husni islamil mar'i, sebaik-baik orang itu orang yang apa? Islam yang terbaik itu ukurannya adalah ya salamatul insan
selamatnya manusia yang lain min lisanihi wa yadayhi, dari lisannya dan tangannya. Tangan itu menggambarkan fisik, lisan itu menggambarkan fitnah kita atau nah sekarang tangan itu juga menjadi sumber dosa ketika bertemu dengan setan gepeng. Ya sebetulnya bisa malaikat Pak, tergantung kita memanfaatkan. Apa setan gepeng itu Pak? HP. Itu tergantung pemanfaatannya. Bisa malaikat Pak. Kita kadang-kadang tak tahu informasi, lalu cek muncul. Aku lupa ayat apa itu. Cek muncul. Ya tergantung akhirnya. Setan apa tadi malaikat itu. Ketika hati kita yang busuk, lalu kita terdorong untuk menyebarkan kebusukan itu, lalu menggunakan HP. Lah itu. Makanya lisan, tangan sekarang juga sangat bermain itu. Min lisani, dari lisannya dan tangannya. Kenapa? Apalagi kalau sekarang sudah dosa itu melalui tangan, lewat HP tadi itu sulit untuk dicabut kembali, untuk diambil kembali. Ini yang bahaya. Karena itu kita ini mungkin sering punya salah dan dosa, baik sengaja tidak sengaja dengan siapapun, segera untuk minta maaf. Nah kapanpun kita ini kan sulit ketemu, maka iki momen mumpung wayahe wong kumpul keluarga, terus ayo silaturahim, lalu sing gampang orang mengatakan dengan ayo acara halal bi halal. Sebetulnya juga terambil dari hadis Rasul tadi bahwa fal yatahallalhul yawma. Understand? Maka kita mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, saiki ngaji kitab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, An Ibni Amru, dari Ibnu Amru bin As, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh atau ngendikan, bahasa Indonesianya bersabda. Kalau Rasulullah, kalau Allah, kalau Allah itu berarti Allah berfirman. Jadi ada bahasanya, kecocokannya itu. Kalau kita sesama manusia apa? Menyatakan, ojo nyocot Pak Ngaure. Iku nek gak tepak iku nyocot iku. Kalau dengan sesama mengatakan, menyatakan. Kalau orangnya mulia, menghaturkan atau menyampaikan nasihat atau dawuh gitu. Nah, khoslatani, ada dua perkara. Ya. Yang dua perkara itu mangkanata fihi, apabila dua perkara itu ada dalam diri seseorang. Nah kita ini seseorang, apabila dua perkara itu ada dalam diri kita, kataballahu syakiron, maka Allah membukukan orang itu, mencatat orang itu, memasukkan orang itu, pertama syakiron, orang yang ahli syukur. Nah kalau sudah ahli syukur, dampaknya apa? Dampaknya apa? Ahli surga Pak. La in syakartum la azidannakum. Aku tambah jika kamu bersyukur, ditambah dengan pahala, ditambah dengan surga. Istiqa nikmat Gusti Allah, mari ngono krana syukur akhirnya ditambah dengan pahala dan surga Pak. Di samping mungkin apa yang disyukuri itu akan ditambah lagi lebih banyak. Wala in kafartum, tapi jika kamu kufur, ukurannya apa? Inna adzabi, siksaku itu loh di situ. Maka orang syukur itu ahli surga Pak. Termasuk orang yang bisa istiqomah, dikit-dikit oh boy alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Iku ya termasuk wong sing ahli syukur dan bisa-bisa menjadi waliullah Pak. Termasuk tiba jatuh terus masih alhamdulillah. Kenapa Pak? Jatuh kok alhamdulillah. Mestinya kan innalillah Pak ya. Tapi mendahulukan syukurnya, kenapa? Karena dengan jatuh itu dia masih bisa merasakan sesuatu dan nggak lebih parah gitu loh ya.
Alhamdulillah aku tadi jatuh cuman lecet saja, cuman memar saja. Sebabnya kalau mau lebih jauh kan bisa langsung mati, Pak. Nggih ngoten. Oh, sik syukur ngoten. Kulo eling riyen, Pak, nalikane kula niku ditubruk ten pojokan Citu niku. Pundi Citu, Pak? Bundaran Waru niku, Pak. Tubruk mobil, saya pas mau ngajar ke Menanggal Unipa itu tubruk habis sholat isya. Sudah saya nggak bisa gerak apa-apa itu karena ini patah semua ini. Tapi aku masih bisa duduk. Aku banyak astagfirullah, alhamdulillah. Artinya dulu. Kok alhamdulillah? Artinya apa? Saya masih bisa sadar, bisa merasakan sesuatu. Kepala saya sudah menghitam semuanya itu. Nah setelah itu baru kita proses untuk dibopong ke pinggir sama pengendara yang lain, terus orang yang nubruk saya juga berhenti. Nah terus gimana ini Pak, mau dilaporkan polisi? Saya diproses dulu aja, diantarkan ke kesehatan karena nggak bisa gerak, udah ini patah semua itu. Ya alhamdulillah. Loh, artinya dalam kondisi begitu ya mikirnya itu lebih jauh ada gitu loh, lebih parah lagi bisa kan, banyak yang gitu. Tapi itu yang dimunculkan adalah alhamdulillah masih sadar, alhamdulillah masih bisa bergerak walaupun ini tangan sudah nggak bisa digerakkan karena patah sehingga dipen itu. Nah, orangnya juga minta maaf, takut jangan dilaporkan polisi, Pak. Ya semua tolong saya diantarkan ke rumah sakit itu. Nah itu contoh. Alhamdulillah itu luar biasa, Pak. Bagian daripada mensyukuri di balik musibah tapi tetap syukur. Nah, dicatat sebagai orang yang ahli syukur, ya, kataballahu syakiron, dicatat sebagai orang yang ahli bersyukur, sabiron, orang yang penyabar, Pak. Nah, orang yang menyabar kan dijamin oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang yang sabar diberi pahala nggak pakai dihitung, Pak. Nah itu hubungannya dengan puasa. Puasa itu kan pahalanya nggak dihitung, Pak. Kenapa? Karena di dalam puasa itu menggambarkan kesabaran orang menyikapi segala sesuatu. Syukur ya iya, sabar ya iya. Tapi intinya puasa itu sabar, Pak. As-siyamu nisfus sabri, puasa itu separuh dari kesabaran, was-sabru nisful iman, dan sabar itu separuh daripada iman. Makanya orang yang puasa Ramadan itu adalah orang-orang yang dirindukan surga, Pak. Nah insya Allah kita semua termasuk nih, Pak. Karena termasuk orang yang sabar. Nah indikatornya sabar itu kayak apa? Siapa itu? Ukurannya tadi kan masih global, Pak. Dicatat sebagai orang yang ahli bersyukur, ahli sabar. Yaitu man nadhara fi dinihi ila man huwa. Man, ya ini. Wah, terus hanya wa man lam takuna fihi, sementara apabila dua sifat itu tidak dimiliki oleh seseorang. Nah, apa? Lam yaktubhu, Allah tidak mencatat orang itu, ya tentu nanti dilewatkan malaikat. Yang bagian malaikat ada bagian pencatat, enggak, Pak? Illa raqibun atid, ya kan? Wa ma yalfidhu min qaulin, tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan seseorang kecuali di sampingnya ada raqibun wa atid, ada raqib dan atid. Tapi di sini secara umum Allah mencatat. Seperti wafat itu kan dalam Al-Quran itu dikatakan yang mewafatkan itu malaikat. Yatawafathul malaika. Surat Al-Anfal ayat berapa? 50 berapa itu. Nah, tapi dalam ayat yang lain kan di surat Al-An'am ayat 93 itu, ya surat Az-Zumar juga begitu. Allahu yatawaffal anfusana, Allah yang mewafatkan segala yang bernafas. Nah begitu, jadi kadang-kadang menggunakan bahasa hakikat Allah, tapi kadang-kadang menggunakan bahasa wasilah.
Jadi Allah di sini dikatakan Allah tidak mencatatnya. Kalau tadi kan Allah mencatat sebagai orang yang ahli syukur dan sabar, sementara yang tidak memiliki dua sifat itu Allah tidak mencatatnya sebagai orang yang syukur wala sobiron, dan bukan orang yang sabar. Karena nggak syukur, nggak sabar, ya gak iso berharap surga. Gak sabar berarti apa? Iya kan? Akhirnya apa? Azab tadi itu. Nah, penjelasannya adalah man nadzara fi dinihi, orang yang ahli syukur, orang yang dicatat ahli surga itu man nadzara, sapane wong nadzara kang ningali sapa wong fi dinihi, dalam urusan agamoi, dalam urusan ibadai, dalam urusan ilmuni, ila man huwa fauqahu, melihat itu yang atas, orang yang lebih ilmu, orang yang berilmu, orang yang ibadahnya lebih berkuantitas dan berkualitas. Fauqahu faktada bihi, lalu dengan melihat yang lebih tinggi agamanya, lebih lebih semangat kualitas beribadahnya tadi itu, akhirnya dia terpacu fakta dabi, ia ikut mencoba, punya semangat untuk mengikuti yang baik itu. Oleh ini ono nasihat Mbah Sunan Bonang biyen iku ono tombo ati iku 5 sakwernane. Termasuk apa? Wong kang soleh kumpulono. Harapannya itu apa? Dengan mengumpuli orang soleh kita terpengaruh untuk kebaikannya itu. Ngoten nggih. Nah, apa berarti kita nggak boleh kumpul orang-orang yang jelek-jelek itu, yang kelakuannya oleh. Ya oleh, tapi syaratnya kita punya kemampuan tidak terpengaruh, gitu loh Pak. Kalau bisa malah mempengaruhi kalau bisa. Sehingga kita itu ibaratkan ikan yang hidup di air. Kalau masih hidup Pak, itu nggak terpengaruh air itu, ada air asin, ada air tawar atau apa, selama dia masih hidup nggak terpengaruh Pak, tetap tawar dia Pak. Tapi kalau sudah mati Pak, dimasukkan air yang ada gulanya menjadi apa? Manis. Kalau yang asin ya menjadi asin, dikai bumbu ya akhirnya apa? Mus mati Pak. Nah kalau kita punya di jati diri sendiri, punya kemampuan diri sendiri, kekuatan mental yang mapan, silahkan bergaul dengan siapapun kalau perlu mempengaruhi, kan gitu Pak. Seperti Mbah Hasyim Asy'ari dulu itu kan mendirikan pondok di Tebuireng, kan kumpulan di kono kan pencoleng itu Pak, main jago, adu jago apa semuanya, tapi ya dia melok Pak, adu Pak, dan menang terus Pak. Akhirnya orang yang kalah itu ingin belajar. Nah di situ tuh diajarkan nilai-nilai agama, Bismillah, wudhu syek, gini. Akhirnya sekarang sudah menjadi pusatnya santri Pak. Seperti dulu Kusmi yang terkenal yang di Ploso Pak. Ya, Lirboyo ada Ploso, yang sekarang ada Gus Kausar itu dan putranya Gus Ab. Itu kan dulu kan kumpulannya kan di itu mana Pak? Orang-orang wanita apa itu? Nakal itu duduk pula jadi pelanggan Pak, tapi di situ dia berdakwah Pak. Ya didung anak dhisik, tapi suwe kan diajari carane donga supaya keterima tuh ngene loh, ngono akhirnya mereka banyak yang sadar Pak. Itu silahkan, tapi selama kita masih belum punya kekuatan yang memadai mental kita, yo neno kumpulono wong sing soleh dalam rangka supaya kita bisa nah, dalam hal urusan agama, lihatlah orang yang ibadahnya baik, ilmunya tinggi, wong sing alim dalam urusan agama. Kenapa? Karena ternyata melihat yang lain itu mempengaruhi kita Pak, ada aspek psikologi Pak. Nggih. Kalau kita kumpul di tempat-tempat berkumpul di sekitar sini, itu kan nanti kan mempengaruhi siapa kumpulan kita itu Pak, dalam urusan harta, dalam urusan beribadah ini Pak. Nah kita ini kan alhamdulillah Pak,
Di sini kan termasuk komunitas komplek orang yang apa? Rata-rata mau memakmurkan rumah Allah ini, Pak. Sehingga yang asalnya nggak seberapa ada perhatian kepada kegiatan di masjid, tapi karena kumpulannya di sini komunitasnya, akhirnya ayo cak sampean selama ini kok gak gelem kumpul-kumpul sih cak, ayo kok masjid itu wah seneng pun oleh ilmu, oleh gini, oleh kadang-kadang oleh sarapan. Kan bisa saja terpengaruh, Pak. Makanya dalam hal perintah ibadah sendiri kan Rasul itu diajarkan untuk mengikuti yang sebelum-sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu, ya diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana yang terdahulu. Loh, kenapa? Karena itu ada pengaruh psikologi. Oh alah, ternyata ben-ben iku yo poso yo ngono. Cuman teknisnya tentu sangat bisa berbeda-beda. Nah, kita nggak usah cari-cari puasanya umat dahulu kayak apa. Ya kita yang seperti yang diajarkan Rasul itu karena pengaruh. Sebagaimana kita minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Terus siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat dalam beragama itu. Bukan orang-orang yang ghairil maghdub, bukan orang-orang yang engkau murkai. Itu akan memberikan gambaran, Pak, pengaruh, Pak. Nah, dalam urusan agama lihatlah yang lebih alim, lebih baik ibadahnya sehingga kita bisa mencontoh dan mengikuti. Apa orang itu biasanya lebih gampang terpengaruh sing gak enak itu, Pak ya. Antara tidak nang pengajian, tidak delok orkes itu lebih cepat kemana kira-kira? Antara delok sepak bola, jamaah. Halo, ya tergantung tadi hatinya orang itu. Oke, dengan melihat agama kepada orang yang lebih tinggi, yang lebih alim, maka dia akan menjadi orang yang menjadi baik juga mengikuti dalam urusan agama. Faktadabi wanadoro fi dunya ilaman huwa dunahu. Sementara kalau dalam urusan capaian dunia, ini dalam urusan capaian akhirat itu dilihat yang lebih alim tadi. Subhanallah, ilmune wong iku ibadai. Kenapa? Karena sama-sama ibadah, Pak. Tapi kalau orang itu sama-sama ibadahnya, tapi itu kan nilainya bisa beda tergantung ilmu yang dimiliki oleh orang yang beribadah itu. Makanya di surat Az-Zumar ayat 9 Allah menyatakan Az-Zumar ya, tidak Sumer ya, Zumar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, jawab, ngono gampangane kan ngono. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya pasti apa? Tidak sama. Maka pertanyaan itu bukan karena Allah ingin mendapatkan jawaban, tapi Allah menegaskan, nggak akan sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Dalam hal ibadah, sama-sama ibadahnya, tapi itu tanpa ilmu, yang satunya pakai ilmu. Beda, Pak. Nggak sama kan? Termasuk jenengan tadi itu jamaah. Terus dilanjutkan dengan ngaji. Maka akan ada beda nilainya. Nggak sama orang yang ikut ngaji dengan orang yang tidak ikut ngaji. Kan ada setelah selesai jamaah dapat 27, oke. Tapi kan ada yang pulang. Tapi begini kan Pak ya. Karena sudah diniati ke sini memang dia untuk jamaah ya untuk ngaji, Pak. Berarti sudah masuk hadis Rasul, man salaka thariqan ilal ilmi, barang siapa yang menuju tempat di situ tujuannya selain sholat tadi adalah juga mencari ilmu, maka salakallahu bi thariqan ilal jannah. Allah menghantarkan orang itu ke jalan
surga. Makanya saya sering menyebutnya dengan ahli surga, karena indikatornya ada. Oleh ilmu selain berjamaahnya tadi itu. Sementara ada orang yang beribadah melok-melok anai, apa melok-melok? Ya wis pokoke melok ngono iku diikuti, gak ngerti iki apa makro, apa ngene iki sunnah, apa ngene iki rukun, apa ngene iki. Iya kan gitu, Pak. Wis pokoke melok rukun iku wis ngono iku ngene. Loh, ya iya, sama-sama keterima selama tidak melakukan kesalahan. Iya kan? Tapi beda nilainya. Bahkan apalagi karena tidak tahu ilmunya lalu salah. Terus nggak mau cari ilmunya. Nggih, hanya ukurannya perasaan. Mosok ngono gak keterima. Loh, ngono lho kan. Tambah lebih runyam lagi. Nggih. Jadi sehingga bisa muncul al ilmu, ya, apa ibadah yang tidak disertai ilmu bisa mardudun, tertolak, tidak diterima. Loh, di situ. Maka kita belajar kepada orang yang lebih alim itu. Supaya apa? Kita bisa mengikutinya dalam urusan agama. Terus berikutnya apa? Wa ilaman, dan melihat huwa dunahu, ya, fit wa nadhara fi dunyahu, dan ia melihat dalam urusan-urusan dunia itu ilaman huwa dunahu, terhadap orang yang di bawahnya. Dalam urusan dunia katakanlah rumah, ya alhamdulillah walaupun saya punya rumah yang RS, apa, rumah sederhana, kan ada yang RSSS, Pak, rumah sangat sederhana sekali, RSSS, ya, RSSSB, rumah sangat sederhana sekali, satu lonjor berdua. Lihat yang lebih, ya Allah, walaupun aku rumah punya seperti ini, alhamdulillah. Sementara ada itu, sana itu rumahnya di pinggir kali. Nih pas apa banyune anu yo, kenapa? Karena gubuk di pinggir kali. Ngono akhirnya, ya Allah, alhamdulillah. Dalam urusan apa? Dunia. Dalam urusan dunia berkendaraan, alhamdulillah saya ini punya sepeda motor sehingga kemana-mana saya masih bisa lebih cepat. Sementara tetanggaku itu punya sepeda pancal, itu pun sudah tahun 80-an, kalau dipakai kriet ngono. Dia yang punya sepeda pancal pun bersyukur, kenapa? Alhamdulillah aku punya sepeda motor, ya apa, sepeda pancal. Sementara tetanggaku di sana hanya pakai mersikil, kemana-mana pakai sikil kalau jalan, sehingga saya bisa lebih cepat itu. Yang hanya punya kaki bisa jalan, alhamdulillah saya masih punya kaki yang sehat, kenapa? Kemana-mana bisa jalan. Sementara tetangga saya itu lumpuh. Lumpuh, Pak. Gimana, Pak? Akhirnya muncul fahamidallah, maka dia bertahmid memuji Allah, alhamdulillah. Lumpuh. Karena aku sehat, maka aku apa? Aku masih kalau ke masjid juga bisa jalan kaki, walaupun agak jauh. Tapi syukur, walaupun jauh-jauh justru malah akan menambah pahala. Kan ada riwayat, Pak. Pernah saya sampaikan itu, sahabat Sya'ban itu. Sahabat Sya'ban itu kan istiqomah berjamaah dengan Rasulullah. Waktu subuh niku mboten ketinggal, akhirnya Rasulullah niku bertanya-tanya, mana sahabat Sya'ban, kok ndak melihat? Sahabat-sahabat yang lain ditanya nggak ngerti, karena waktu itu belum ada alat Telkomsel, Pak, belum ada kartu Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu, nggak bisa di WA, nggak bisa apa, ya hanya manual, Pak, nggak ada yang tahu. Maka setelah selesai sholat subuh, Rasul, ayo saudara-saudara, siapa yang tahu tempat rumah tinggalnya, kita coba, kita cari informasi ada apa. Siapa yang tahu tolong aku diantarkan. Ya diantarkan sebagai ikut sahabat. Lalu nyampe di rumah ketemu istrinya.
perjalanan tidak cukup 1 jam Pak, pakai mersikil Pak, kaki itu Pak. Jangan memiliki pakai mersikil apa Pak? Apa Mariati pakai sikil Pak, nyampe di sini. Ini apa Yusuf ini pakai bicycle ya. Nah, nyampe di situ kan terus istrinya menangis, ya Rasul, mohon maaf pertama karena tidak memberitahu, karena nggak ada alat komunikasi dan jauh tempatnya itu. Cuman saya bertanya, ya Rasul, suami saya tadi ketika sebelum meninggal itu ada kata-kata yang saya dengar tapi saya nggak paham. Kan kadang-kadang begitu Pak, muncul apa isyarat-isyarat itu, terus baru kita sadarnya setelah belakangan, oh ya Allah, kata-kata ini terakhir yo ngikuti Pak iki gak kepeduk mari. Nah ini ada kata-kata, mengapa tidak lebih jauh. Ada 3, tapi salah satunya adalah mengapa tidak lebih jauh. Saya nggak ngerti ya Rasul. Lalu Rasulullah memaknai maksudnya itu kenapa. Sebelum memaknai, Rasul mengutip ayat, kan sudah hafal Rasulullah. Ini jenengan kan hafal di luar kepala nih. Artinya di luar kepala ya mampunya ya melihat dulu. Kalau di dalam kepala itu kan berarti kita langsung hafal itu. Tapi kalau di luar kepala kan misalnya nggak anak, tapi lihat di buku gitu loh, catatan di Al-Quran itu. Lalu Rasulullah menyampaikan satu ayat, walaqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Sungguh kalian pada umumnya lalai, tidak begitu mempertimbangkan hal ini. Lalai bagaimana suasana orang mau meninggal atau suasana nazak itu. Maka ketika nazak itu fakashafna, aku buka itu rahasia amal, rahasia dosa. Fabasaruka, maka pandangannya waktu itu bukan pandangan mata ini Pak, tapi apa? Jiwa Pak. Karena yang melihat itu hakikatnya bukan mata Pak, tapi apa? Jiwa. Yang terbukti ya ketika jenengan itu ngipin itu kan, meripat itu kan ya masih nempel di tempat tidur Pak. Tapi kan jenengan ketika ngipi kan bisa melihat apa saja. Halo? Gimana betul? Maka pandanganmu saat itu tajam sekali. Memandang apa? Tentang pahala, tentang dosa, tentang surga, tentang neraka. Nah, sahabat Sa'ban waktu itu melihat pahala yang diterimanya karena selama ini istiqomah, perjalanan berjamaah itu jauh, diberi penggambaran pahala begitu besarnya, lalu dia membayangkan, mengapa tidak lebih jauh lagi rumah saya? Seandainya lebih jauh kan lebih ngono Pak. Nek sampean kan gak ngono Pak. Apa kok gak sing luwih cedhek ngono Pak. Di situ dilihat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, di situ kita tahu, maka ketika orang nazak itu sebetulnya melihat sesuatu Pak. Understand? Ini kan Rasul yang memaknai dengan mengutip ayat tadi, surat Qaf ayat 22 itu. Bukan mata ini tertutup kok melihat apa? Iya, mata itu hanya alat kecil aja, tapi intinya jiwa itu. Oh, wes melihat ngono-ngono iku sing gare api, Pak. Semangat. Nah, orang yang beribadah, orang yang itu semuanya dengan semangat untuk mendapatkan nilai di hadapan Allah, di setiap itu beda. Nah, termasuk urusan ilmu kita lihat yang agama, urusan yang dalam urusan dunia pada yang lebih, Pak, supaya muncul syukurnya. Sementara orang yang tidak dicatat ahli syukur dan ahli sabar itu apa? Dalam urusan agama melihat yang lebih apa? Rendah. Aku seuntung gelem sholat, tonggoku pun bakal sholat belas. Loh ngono ya, akhirnya ya wes. Aku sek lumayan arang-arang gelem poso, tonggoku gak belas. Lah ya sitok. Nih kan, akhirnya apa? Terpengaruh dia, akhirnya merasa lebih sempurna dia, padahal sebetulnya banyak kekurangannya. Kan bahaya, Pak. Dalam urusan agama lihat yang lebih, iya kan? Padahal mestinya yang lebih. Dalam urusan dunia melihat yang lebih kaya, lebih. Ya wes kan syukure, Pak. Kurang ae. Iya aku duwe mobil tapi yo mobil ceketer ngene. Atau aku sih anyar ya. Akhirnya mumpul apa? Muncul hasudnya, SMS jadinya. Apa SMS itu?
Senang melihat orang susah, sebaiknya apa? SMS juga susah melihat orang senang, muncul hasutnya. Nggak pernah merasa nyaman, nggak merasa bahagia. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang apa? Syakiron, sobiron, karena urusan agama, ilmu kita melihat yang lebih tinggi, sementara apa? Dalam urusan dunia kita melihat yang lebih rendah di antara kita, supaya muncul syukurnya kita dan kita banyak memuji Allah dan menjadi orang yang sabar. Alhamdulillah. Syukur dan sabar itulah termasuk kunci surga. Alhamdulillah. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Kami ucapkan cukup sekian. Terima kasih. Tanpa kekasih hidup itu terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Nang Madiun kudanan terus, tuku kupat nang Bojonegoro. Aja dibantah cakep. Nang Madiun kudanan terus, matur suwun pangeran sing bales, tuku kupat nang Bojonegoro. Kula nek wonten lepat nyuwun ngapura. Alhamdulillah. Pakai entar. Nggih. Dosa sama harus saling maafkan. Kalau kita punya kesalahan kepada orang, iya, lalu bahkan lebih dulu meninggal, ada kemungkinan seperti itu, Pak. Ada kemungkinan kita punya salah dan dosa kepada orang yang sudah nggak bisa kita temui, mungkin karena orangnya pindah kemana-mana atau karena orangnya meninggal. Itu, Pak, ya. Bagaimana solusinya kalau begini? Maka solusi yang ditawarkan adalah apa? Melakukan kebaikan-kebaikan untuk ahli warisnya kalau ada. Terus kalau kebetulan orang itu sudah meninggal, kira-kira apa yang membuat orang meninggal itu ridho, Pak? Karena orang mampu untuk melihat orang yang hidup, Pak. Terutama orang yang berkaitan dengannya, Pak. Hadisnya banyak, Pak. Saya punya buku karangan Jalal Asyuyuti itu namanya Sarhus Sudur fi Ahwal Maut wal Kubur, melapangkan dada ketika kita membedah alam arwah dan alam kubur, Pak. Hadisnya ini. Nah, termasuk adalah bagaimana kalau sudah kadung kita orang itu meninggal, kita punya hutang, tapi nggak bisa nyaur, ahli warisnya juga nggak tahu. Maka hutang itu berapa? Masukkan di dalam kotak jariah, niatkan ini untuk orang yang meninggal itu. Insya Allah ridho, Pak, orang itu. Ridho, Pak. Gila, jenengan itu ridho. Tapi kadang-kadang orang apa sih, wis mati paling iska. Loh, itu yang bahaya, Pak. Kan kadang begitu, Pak. Jadi begitu caranya, Pak. Jadi terus masuk memintakan maaf atau mengistighfarkan, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Aku yang tidak sempat minta maaf kepadanya, ya Allah, sekarang aku hanya memintakan ampun untuk loh. Makanya kan salah satu doa kan, ya di Al-Quran kan ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nggih. Terus kita astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukul wajibati alaiya wali jami'il muslimin wal muslimat. Termasuk itu tadi, Pak. Istighfirullah, ya Allah, orang itu sudah meninggal, saya nggak tahu tempatnya, sementara saya punya hutang. Nah, termasuk punya kesalahan bukan dalam bentuk hutang, Pak, tapi apa? Punya pernah memfitnah, pernah apa? Nah, itu yang sudah tetap kita mohonkan ampun, Pak. Kalau perlu kita niatkan jariah untuk orang yang meninggal itu salah satu upaya kita. Tadi kan berlaku tadi. Kalau orang itu belum, ya kan akhirnya nanti kebaikan kita diambil. Nah, ini mumpung burung. Ngoten, Pak, salah satu solusinya, Pak. Nggih, mboten napa-napa nek tak jenengan tasik kuat. Cinta dan sedih itu bertengkar, nggih. Kemudian kedua-duanya itu saling mempertahankan saya dan satu saya. Kemudian tidak
mau saling memaafkan. Terus kemudian tidak mau itu sampai mati. Terus bagaimana urusannya? Ya, dosa dan tidak dosa. Nah, akhirnya yang jelek itu orang yang jelas-jelas salah tapi gak pernah merasa salah. Sementara orang tadi itu memang benar dan akhirnya memang dia yang benar, ya nggak ngaku salah, memang dia benar kok. Oke, ngerti nggih? Tapi akan lebih mulia lagi orang yang sebetulnya dia benar tapi disalah-salahkan, dia ngalah. Ya wis. Rasul kan sering gitu kan, Pak. Itu tambah pahalanya tumpuk-tumpuk, sementara sing ngeyel salah tapi ngeyel iku mau iku sing dosane akeh, Pak. Wis salah gak ngakoni salah tambah fitnah. Nggih. Itu lebih besar dosanya, Pak. Nah, sing iku mau sing bener tapi dek ngalah. Tapi kan ngalah itu ya rada abot, Pak. Iya. Kalaupun akhirnya dia bersikuku nggak ngakonin dia salah, memang karena nggak salah, ya tetap benar Pak dia, Pak. Yang tadi itu, yang ngeyel tadi itu salah kok tetap merasa benar itu. Nah, maka dosanya kepada. Nah, kemudian kalau orang itu baik seperti yang diajarkan Rasulullah, sapalah orang yang tidak pernah menyapa kamu. Datangilah orang yang tidak pernah mendatangi kamu. Sambunglah orang yang memutus silaturahmi kamu. Ketika kita sudah berupaya menyambungi terus, bahkan kita lebih dulu minta maaf, Pak. Kok orang itu masih metotok ae. Manyikan aneh karakter ngono Pak, angel Pak isen, batu isen atine isen. Nis ngene Bapak, pasrahkan kepada Allah. Hanya ya Allah berikanlah hidayah orang itu. Saya sebetulnya sudah ngalah, saya sebetulnya nggak salah, tapi saya juga lebih dulu minta maaf. Tapi kok begitu ya, sudahlah kami serahkan Engkau ya Allah, berikan petunjuk. Itu lebih mulia Pak. Ngerti nggih? Tapi nek padha mangkel-mangkelane nggak tahu mana salah bener, terus akhirnya hadis Rasulullah, barang siapa yang menghijrahi saudaranya dalam arti tidak pernah nyapa, tidak pernah apa, karena mangkel-mangkelan sampai 3 hari, maka tidak diampuni dosanya. Nah, gitu nggih. Maka ya hati-hati nek isih diupayakan sing apik mek sapa wae ngoten niku. Artinya paling tidak kita tidak melakukan kesalahan kepada orang lain termasuk tetangga, kalaupun ia segera minta maaf. Setelah minta kok ternyata tetap di bertutut aja, kaiso, ya wis, insya Allah Allah yang akan bertindak itu nanti. Ngoten Pak nggih? Mugi-mugi manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi alamin. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi ilmina, wa barik lana fi arzakina, wa barik lana fi dzurriyyatina wa usratina bi rahmatikar rahimin. Allahumma ja'alna minal aidina al fitrah wal faizina fid dunya wal akhirah bi rahmatikar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.